Di belahan timur Nusantara, ada sebuah tanah yang menyimpan ribuan kisah tentang alam yang megah, tradisi yang agung, dan perjalanan sejarah yang tak pernah sederhana. Tanah itu adalah Papua. Dari hamparan hutan yang seolah tak berujung, dari gunung-gunung yang menjulang tinggi hingga menembus awan, dan dari masyarakat adat yang memegang teguh warisan leluhur, Papua tumbuh sebagai salah satu wilayah dengan identitas paling kuat di Indonesia. Namun, di balik segala keindahan itu, tersimpan pula kisah panjang tentang konflik, ketegangan, dan luka yang belum sepenuhnya pulih. Konflik yang terjadi di Papua bukan sekedar perselisihan tentang wilayah atau kekuasaan. Ia adalah cerita kemanusiaan. Cerita tentang berbagai generasi yang tumbuh di tengah ketidakpastian. Cerita tentang identitas dan tentang dua pandangan yang belum pernah benar-benar bertemu. Hari ini, kita akan menelusuri cerita itu. Dari masa kolonial, perebutan pengaruh politik global, dinamika sosial, hingga upaya damai yang terus diperjuangkan. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, berlaku prinsip bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, seharusnya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun Belanda menunda menyerahkan Papua dengan alasan bahwa masyarakat Papua harus menentukan nasibnya sendiri. Disinilah awal ketegangan terjadi. Dua klaim sejarah dan politik mulai saling bertabrakan. Situasi ini tidak berlangsung dalam ruang kosong. Perang dingin pun ikut memainkan perannya. Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara Barat memiliki kepentingan masing-masing terhadap wilayah strategis seperti Papua. Perebutan pengaruh politik global akhirnya memberi tekanan internasional kepada Belanda untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia. Dan di titik inilah, sejarah bergerak menuju bab baru, peperangan diplomasi yang panjang, negosiasi di Jakarta, Den Haag, dan New York, serta akhirnya perjanjian yang akan mengubah masa depan Papua. Perjanjian New York 1962 menandai titik penting. Papua diserahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, Badan Sementara PBB, sebelum pada akhirnya diberikan kepada Indonesia. Namun perjanjian itu juga mengatur satu hal yang menjadi sumber perdebatan hingga kini, penentuan pendapat rakyat atau PEPERA 1969. PEPERA dimaksudkan untuk memberi kesempatan rakyat Papua menentukan masa depan mereka tetap dalam Indonesia atau merdeka. Namun pelaksanaannya dilakukan bukan melalui mekanisme satu orang satu suara, melainkan melalui sistem musyawarah oleh 1.000 lebih perwakilan. Hasilnya, seluruh perwakilan menyatakan bergabung dengan Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, hasil ini sah dan menyelesaikan persoalan. Namun, bagi sebagian masyarakat Papua, inilah awal ketidakpuasan. Mereka merasa tidak diberi ruang menentukan nasib sendiri. Dari titik inilah kecanggungan politik berkembang menjadi ketegangan sosial dan pada akhirnya konflik. PEPERA menjadi simbol dua narasi berbeda. Narasi integrasi dari satu sisi dan narasi kehilangan dari sisi lain. Dua narasi yang hingga kini masih hidup di hati banyak orang Papua. Sejak 1970-an, organisasi perlawanan mulai tumbuh. Sebagian masyarakat Papua mengorganisir aspirasi mereka dalam bentuk gerakan politik. Sebagian lainnya kemudian memilih jalur bersenjata.
membentuk kelompok-kelompok yang berusaha menyampaikan perlawanan dengan cara yang berbeda. Pemerintah Indonesia yang melihat ancaman terhadap kedaulatan negara membalas dengan operasi keamanan. Operasi-operasi ini memiliki tujuan mempertahankan stabilitas, namun dalam praktiknya sering membawa dampak bagi masyarakat sipil. Masyarakat adat, keluarga-keluarga yang tinggal jauh di pedalaman, adalah pihak yang paling merasakan konsekuensi. Di berbagai wilayah Papua, konflik tidak hanya terjadi antara kelompok bersenjata dan aparat, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial antar kelompok masyarakat. Masing-masing membawa kisah, luka, dan persepsi yang berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selama puluhan tahun itu, konflik berkembang seperti lingkaran yang sulit ditembus. Aksi dan reaksi, aspirasi dan penindasan, harapan dan kehilangan. Tidak semua konflik terlihat. Banyak terjadi dalam diam, di dalam hati dan pikiran masyarakat Papua yang hanya ingin hidup tenang. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di desa terpencil, yang lebih sering mendengar suara helikopter atau tembakan daripada suara sekolah yang ramai. Atau seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan rasa takut. Takut jika suatu hari kampung mereka harus mengungsi karena situasi yang kembali memanas. Bagi aparat keamanan, menjalankan tugas di Papua pun bukan hal mudah. Mereka berada di medan yang sulit, menghadapi ancaman nyata, dan seringkali beroperasi dalam situasi yang serba tidak pasti. Banyak dari mereka yang datang dari luar Papua, tidak memahami budaya lokal, sehingga benturan budaya pun sulit dihindarkan. Konflik ini menciptakan korban di kedua sisi. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang kehilangan rumah, dan ada pula yang kehilangan masa depan. Tetapi dalam diam, masyarakat Papua tetap bertahan, membangun rumah, mengajar anak-anak, berladang, dan terus menjalin kehidupan yang normal di tengah ketidakpastian. Papua bukan hanya wilayah, tetapi rumah bagi ratusan suku, bahasa, dan sistem adat. Identitas masyarakat Papua sangat kuat, dan inilah salah satu faktor yang membuat konflik semakin kompleks. Setiap suku memiliki sejarah, nilai, dan cara hidup yang berbeda. Namun, banyak masyarakat adat merasakan bahwa identitas mereka terancam oleh perubahan sosial dan modernisasi yang datang terlalu cepat. Program pembangunan, transmigrasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan demografis menciptakan dinamika baru. Masyarakat adat sering merasa tersisih, kehilangan tanah ulayat, atau kehilangan ruang untuk menjalankan tradisi. Rasa kehilangan inilah yang kemudian menambah lapisan baru dalam konflik Papua. Bukan hanya politik, tetapi juga budaya. Namun di sisi lain, identitas Papua juga menjadi sumber kekuatan. Seni, tarian, ukiran, dan ritual keagamaan menjadi perekat masyarakat, menjadi benteng spiritual yang membuat mereka bertahan dalam tekanan kehidupan. Memasuki era 2000-an dan 2010-an, konflik Papua mengambil bentuk yang lebih modern. Media sosial membuka ruang bagi dunia luar untuk melihat Papua. Aktivis internasional, jurnalis, dan lembaga HAM mulai menyoroti Papua dari berbagai sudut pandang. Di dalam negeri, organisasi politik Papua berkembang dalam berbagai bentuk. Ada yang memperjuangkan otonomi lebih luas, ada yang menginginkan referendum, dan ada pula yang bergerak dalam jalur diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus pada awal 2000-an. Program besar dengan anggaran besar yang dirancang untuk memberi ruang lebih bagi masyarakat Papua. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Korupsi, ketidakmerataan pembangunan, hingga ketegangan antar kelompok elit menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat melihat Otsus sebagai harapan, sebagian lainnya merasa Otsus bukan jawaban. Meski konflik tampak sulit diakhiri, berbagai upaya damai tetap dilakukan. Tokoh gereja, tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil terus berusaha membuka jalan dialog.
Mereka percaya bahwa konflik Papua tidak bisa selesai dengan senjata, tetapi dengan pertemuan hati. Dialog terbuka pernah dilakukan, namun belum mampu menyentuh akar persoalan. Meski begitu, benih-benih perdamaian terus tumbuh di berbagai tempat. Di pedalaman, masyarakat berkumpul membahas aspirasi damai. Di kota-kota besar, mahasiswa Papua berdiskusi tentang masa depan. Di Jakarta, pemerintah dan berbagai tokoh Papua terus mencari formula terbaik. Tetap ada harapan bahwa pada waktunya, ketika kedua sisi benar-benar saling mendengarkan, ruang damai akan terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Masa depan Papua bukan hanya ditentukan oleh pemerintah atau kelompok perlawanan. Masa depan Papua ditentukan oleh semua pihak. Dari anak-anak yang hari ini belajar di sekolah, para ibu yang mengajar nilai-nilai kedamaian, hingga para pemimpin adat yang menjaga harmoni. Papua memiliki potensi luar biasa, kekayaan alam, kekayaan budaya, dan generasi muda yang cerdas. Potensi ini bisa berkembang jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh rasa aman. Jika konflik terus berlangsung, masa depan itu tetap akan terhalang. Tetapi, jika perdamaian menemukan jalannya, Papua bisa menjadi salah satu wilayah paling maju dan harmonis di Indonesia. Pada akhirnya, kisah Papua bukan tentang senjata, bukan tentang perang, bukan tentang konflik. Kisah Papua adalah kisah manusia, kisah tentang mereka yang ingin hidup damai, dan harapan itu, harapan untuk kedamaian, masih ada, masih hidup, dan masih diperjuangkan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku dan hari ini kita punya cerita super seru. Bayangin deh, di tengah pagi yang adem dan berkabut, tiba-tiba muncul satu bangunan raksasa yang bikin kita melongo. Yap, itulah Candi Borobudur, candi megah yang bikin dunia tercengang. Tapi nih, ada pertanyaan seru yang selalu bikin penasaran. Kok bisa ya? Ribuan tahun lalu, manusia membangun sesuatu sebesar ini. Siapa sih yang sebenarnya ngerancang candi sehebat ini? Dan gimana caranya batu-batu raksasa itu disusun rapi tanpa semen sama sekali? Tenang, kita bakal kupas semuanya dengan cara yang fun, ringan, dan pastinya bikin kamu makin kagum sama kejeniusan nenek moyang kita. Jadi, siap ya? Pegang imajinasimu, tarik nafas, dan yuk kita mulai perjalanan seru mengungkap rahasia Borobudur. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keindahan tanpa batas. Dari gunung-gunung yang menjulang bagaikan penjaga waktu, hingga hutan dan lautan yang menyimpan jutaan kisah. Di tengah kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai itu, berdiri sebuah mahakarya
yang membuat dunia terdiam kagum. Candi Borobudur, sebuah peninggalan agung yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu, memancarkan kebijaksanaan dan keheningan yang tak lekang oleh zaman. Kabut pagi perlahan naik dari lembah Kedu saat sinar matahari pertama menyentuh permukaan batu-batu andesit yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Dari kejauhan, siluet Borobudur tampak seperti gunung batu yang ditata dengan sempurna oleh tangan-tangan yang tahu betul apa yang mereka lakukan. Dalam keheningan pagi itu, seolah kita sedang menyaksikan sebuah peradaban yang hidup kembali. Peradaban yang pernah berjaya pada masa ketika dunia belum mengenal konsep peta modern, ketika laut menjadi jalan raya, dan ketika ilmu pengetahuan, spiritualitas, serta seni menyatu menjadi satu keselarasan yang mengagumkan. Borobudur bukan sekedar bangunan, ia adalah kisah panjang manusia Nusantara yang tertulis bukan dengan tinta, melainkan dengan batu. Untuk memahami Borobudur, kita harus menengok kembali ke abad ke-8 ketika Pulau Jawa berada di bawah pengaruh dinasti-dinasti besar seperti Syailendra dan Sanjaya. Pada masa itu, Jawa bukanlah tanah terpencil yang terputus dari dunia luar. Ia merupakan pusat perdagangan, pusat pemikiran, dan pusat budaya. Para pedagang dari India, Sri Lanka, hingga Cina sudah akrab dengan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Mereka membawa ajaran, bahasa, seni, dan filsafat yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal. Dari interaksi inilah lahir corak kebudayaan baru yang memperkaya identitas masyarakat Jawa kuno. Dalam dunia yang sedang berkembang itu, para pemimpin, resi, dan pemikir agama dari Wangsa Syailendra kemudian merancang sebuah proyek besar. Sesuatu yang jauh melampaui sekedar tempat ibadah, sebuah monumen yang akan menjadi penanda zaman dan sebuah medan belajar bagi generasi mendatang. Tidak ada catatan tertulis yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana Borobudur dibangun. Namun, para arkeolog dan sejarawan percaya bahwa pembangunan candi ini membutuhkan keahlian luar biasa. Batu-batu andesit dipotong, diangkut dari bukit sekitar, lalu disusun tanpa perekat. Setiap batu memiliki posisi yang sudah diperhitungkan, seperti puzzle raksasa yang hanya bisa dipasang oleh mereka yang benar-benar paham strukturalisme kuno. Para pekerja menggunakan ram tanah besar yang mengelilingi candi, metode yang mirip dengan teknik pembangunan piramida di Mesir. Dan selama puluhan tahun, ribuan orang bekerja tanpa henti, siang dan malam, memahat, menyusun dan menata setiap bagian dengan ketelitian yang luar biasa. Hasilnya adalah sebuah monumen raksasa yang telah bertahan melintasi ribuan musim hujan, badai, dan gempa bumi. Struktur Borobudur mengikuti konsep mandala, peta alam semesta dalam ajaran Buddhisme Mahayana. Di bagian dasar terdapat Kamadhatu, simbol dunia penuh nafsu dan keinginan. Di atasnya terdapat rupa datu, dunia bentuk di mana manusia mulai mengurangi belenggu keduniawian. Lalu bagian paling atas adalah arupa datu, dunia tanpa bentuk, dunia kesunyian, dunia pencerahan. Ketika seseorang menaiki Borobudur, ia tidak hanya berjalan menaiki tangga batu, ia sedang menjalani perjalanan batin. Filosofinya sederhana namun mendalam. Semakin tinggi manusia mendaki, semakin sedikit beban dunia yang ditinggalkan. Itulah sebabnya bentuk Borobudur semakin kecil ke atas hingga akhirnya mencapai bagian puncak, di mana stupa utama berdiri sebagai simbol kesempurnaan. Yang membuat Borobudur istimewa bukan hanya bentuknya, tetapi juga relief-reliefnya. Terdapat lebih dari 2000 relief yang terpahat begitu rinci. Relief yang menceritakan kisah Buddha, perjalanan spiritual, ajaran moral, kehidupan masyarakat kuno, bahkan kapal-kapal besar yang membuktikan betapa majunya bangsa Nusantara dalam ilmu kelautan. Relief tentang kapal bercadik ganda yang terkenal itu menjadi bukti bahwa orang Jawa kuno bukan hanya petani atau pemahat, tetapi juga pelaut kulung yang berani menembus lautan luas.
Relief-relief lain menggambarkan kehidupan sehari-hari, pasar, sawah, rumah, pakaian, alat musik. Semuanya menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu hidup dalam harmoni, bekerja bersama, dan memiliki sistem sosial yang teratur. Relief-relief ini bukan hanya karya seni, mereka adalah ensiklopedi peradaban. Para biksu dan peziarah zaman dulu mengelilingi Borobudur mengikuti jalur Pradaksina, berjalan searah jarum jam sambil membaca kisah-kisah pada relief. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Setiap langkah, setiap pandangan, dan setiap cerita membawa mereka semakin dekat pada pemahaman tentang kehidupan. Borobudur menjadi pusat pembelajaran dan pusat meditasi. Namun lebih dari itu, ia menjadi bukti bahwa masyarakat Nusantara pernah memiliki standar intelektual dan spiritual yang tinggi, jauh melampaui apa yang sering kita bayangkan. Namun sejarah tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, pusat kekuasaan kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dinasti berganti, aliran kepercayaan berubah, dan lama-lama Borobudur tidak lagi menjadi pusat kegiatan spiritual. Alam mengambil alih. Abu vulkanik dari letusan Merapi menutupi sebagian besar candi. Hujan dan tanah membuatnya perlahan tenggelam. Hutan mulai menutupinya. Dalam beberapa abad, Borobudur benar-benar hilang. Ia tidak dihancurkan oleh perang, tidak dijarah habis oleh musuh, tetapi secara perlahan ditelan alam yang tak pernah berhenti bergerak. Yang tersisa hanya legenda tentang gunung batu penuh arca yang diceritakan turun-temurun. Pada awal abad ke-19, seorang bernama Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjadi gubernur jenderal Inggris di Jawa, mendengar cerita tentang bangunan misterius yang terkubur. Ia mengirim insinyur bernama Cornelius untuk menyelidiki. Penemuan kembali Borobudur bukanlah proses yang cepat. Ratusan pekerja membersihkan semak belukar, menggali tanah, dan mengangkat batu-batu yang jatuh. Kerja keras itu berlangsung berbulan-bulan hingga akhirnya bentuk asli Borobudur mulai terlihat. Relief-relief yang lama terkubur kini mendapat cahaya kembali. Stupa-stupa yang tertutup lumut perlahan muncul ke permukaan. Dunia seolah menahan napas ketika mahakarya ini bangkit dari tidur panjangnya. Meski ditemukan kembali, Borobudur tidak langsung dapat dinikmati seperti sekarang. Candi ini mengalami kerusakan serius akibat waktu, cuaca, dan vandalisme. Barulah pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia bersama UNESCO melakukan proyek restorasi besar-besaran, sebuah pemugaran yang menjadi salah satu yang paling monumental dalam sejarah arkeologi dunia. Lebih dari 1 juta batu dibongkar, diberi nomor, lalu dipasang kembali dengan teknik modern. Sistem drainase baru dibuat agar air hujan tidak meresap ke dalam struktur. Area sekitar dibersihkan dan diperkuat. Setelah bertahun-tahun bekerja, dunia akhirnya menyaksikan Borobudur dalam bentuknya yang paling mendekati keadaan aslinya. Pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO, menegaskan posisinya sebagai salah satu keajaiban peradaban manusia. Saat ini, Borobudur bukan hanya situs wisata atau tempat ibadah. Ia adalah ruang belajar terbuka, tempat di mana sejarah, seni, ilmu Buddha, arsitektur, dan budaya bertemu. Ribuan orang dari berbagai negara datang untuk merenung, belajar, atau sekedar menikmati keindahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Setiap batu, setiap relief, dan setiap sudut seperti memiliki sesuatu untuk diceritakan. Dan bagi masyarakat Indonesia, Borobudur bukan hanya peninggalan kuno, ia adalah identitas. Ia mengingatkan kita bahwa bangsa ini pernah memiliki kejayaan yang luar biasa. Bahwa nenek moyang kita bukan orang-orang primitif, melainkan pemikir, seniman, insinyur, dan spiritualis yang hidup selaras dengan alam. Borobudur adalah bukti bahwa peradaban Nusantara bukanlah peradaban pinggiran. Ia adalah salah satu pusat ilmu dan spiritualitas dunia. Dan selama Borobudur masih berdiri, kita memiliki pengingat bahwa sejarah bukanlah cerita yang terpisah dari kita. Sejarah adalah bagian dari siapa kita hari ini. Borobudur mengajarkan bahwa harmoni, ketekunan, dan kebijaksanaan dapat menghasilkan sesuatu yang kekal. Ia mengajarkan bahwa pencerahan bukan tujuan yang ditemukan dalam sekejap, melainkan perjalanan yang ditempuh setahap demi setahap, seperti menaiki undakan candi, perlahan namun pasti, menuju puncak kesadaran. Dan di puncak itulah
Saat kita berdiri memandang dataran yang hijau dan gunung-gunung yang menyelimuti Cakrawala, kita seolah merasakan bahwa Borobudur tidak hanya dibangun oleh tangan manusia. Ia dibangun oleh spirit zaman, oleh keyakinan yang kuat, oleh keberanian untuk bermimpi besar, dan oleh keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang abadi bagi generasi mendatang. Borobudur adalah batu yang hidup, dan selama kita terus merawatnya, kisahnya akan terus berlanjut, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan yang tak terhingga. Dan semakin kita melangkah, menyusuri setiap tingkat Borobudur, seakan kita berjalan di antara dua dunia. Dunia masa kini yang penuh hiruk-pikuk, dan dunia masa lampau yang masih berbisik dari balik batu-batunya yang dingin. Setiap relief terasa seperti halaman buku kuno yang tidak pernah selesai dibaca. Ada cerita tentang perjalanan rohani, tentang manusia mencari makna, tentang kebajikan dan kesalahan, tentang kehidupan yang berulang-ulang seperti roda tanpa ujung. Namun, di balik semua itu, ada satu rasa yang selalu muncul, bahwa Borobudur seperti ingin mengajak kita diam sejenak, mendengar, dan merasakan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Beberapa penduduk lama bahkan meyakini bahwa Borobudur memiliki penjaga tak terlihat, makhluk halus yang menjaga kesucian dan keseimbangan energi candi. Mereka tidak jahat, hanya menjaga. Karena itu, siapapun yang masuk dengan hati gelisah atau penuh niat buruk akan merasakan suasana berat dan hawa yang tidak biasa. Sebaliknya, mereka yang datang dengan ketenangan, penghormatan, dan rasa ingin tahu yang tulus akan merasakan kehangatan lembut, seolah candi ini sedang menyambut mereka dengan diam yang menenangkan. Saat senja tiba, cahaya keemasan jatuh ke dinding batu, menyorot relief-relief itu seperti panggung yang hidup kembali. Banyak orang mengatakan bahwa momen inilah saat Borobudur terlihat seperti kembali ke masa kejayaannya, megah, sakral, dan penuh daya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Setiap sudut terasa seperti mengandung potongan waktu yang dibekukan, namun tetap bernafas melalui cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pada akhirnya Borobudur bukan hanya soal mitos, misteri atau legenda. Ia adalah perjalanan. Perjalanan batin, perjalanan sejarah, perjalanan penasaran yang tidak pernah selesai. Ia mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu seseorang yang cukup sabar untuk mendengarkannya. Dan setiap kali kita kembali ke candi ini, ada bagian baru dari ceritanya yang terbuka, perlahan, halus, dan hanya bagi mereka yang ingin benar-benar memahami. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita belajar hal-hal seru sambil senyum-senyum sendiri. Dari nenek moyang yang hidup di hutan terbuka Afrika hingga manusia modern yang bisa bikin konten sambil rebahan.
Semuanya punya cerita keren yang jarang kita sadari. Jadi, siap ya? Tarik nafas, pasang sabuk imajinasi, karena perjalanan kita bakal penuh kejutan, penemuan, dan fakta-fakta seru yang bikin kamu bilang, "Oh, ternyata gitu." Ayo kita mulai. Dari hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya, hingga daratan yang kita pijak hari ini, sejarah manusia adalah kisah panjang tentang kebangkitan, adaptasi, dan pencarian jati diri. Kita, manusia modern, hanyalah satu bab kecil dari petualangan alam semesta yang dimulai miliaran tahun sebelum langkah pertama nenek moyang kita menginjak bumi. Dan dalam perjalanan panjang itu, dari debu kosmik, dari tetesan air pertama yang mengalir di bumi purba, hingga suara langkah nenek moyang kita di savana Afrika, terdapat kisah epik tentang bagaimana manusia menjadi manusia. Inilah perjalanan besar itu. Perjalanan asal-usul sejarah manusia. Miliaran tahun sebelum wujud manusia terlintas dalam benak alam, semuanya bermula dari kehampaan. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, dentuman besar Big Bang melahirkan ruang, waktu, energi, dan materi yang menjadi bahan dasar penciptaan segala sesuatu. Ledakan itu bukan sekadar kilatan cahaya, tetapi proses kelahiran hukum-hukum alam yang kelak menentukan bagaimana bintang, planet, dan kehidupan akan terbentuk. Hampir 9 miliar tahun kemudian, dalam salah satu sudut kecil galaksi Bima Sakti, lahirlah matahari. Debu kosmik yang berputar di sekelilingnya perlahan menggumpal, membentuk planet-planet, termasuk sebuah bola batu panas yang kita sebut bumi. Pada awalnya, bumi adalah neraka, lautan magma, tabrakan asteroid, dan atmosfer yang belum bisa dihirup. Namun dari kekacauan itulah kehidupan pertama tumbuh. Di samudra purba, molekul-molekul sederhana bergabung, membentuk struktur yang lebih kompleks sampai akhirnya muncul organisme bersel satu. Butuh miliaran tahun hingga sel-sel itu berevolusi, membentuk kehidupan multisel, tumbuhan, hewan, hingga makhluk-makhluk besar yang menguasai bumi, dinosaurus. Namun 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid menghantam bumi, mengakhiri era mereka, dan membuka jalan bagi evolusi mamalia leluhur jauh manusia. Sekitar 6 hingga 7 juta tahun lalu di Afrika, garis keturunan yang kelak menjadi manusia mulai berbeda dari kerabat terdekat kita, simpanse. Hominin pertama berjalan tegak, bukan lagi merangkak di atas 4 kaki. Nama-nama seperti Sahelanthropus, Ororin, dan Ardipithecus menjadi bagian dari pohon keluarga yang rumit, penuh percabangan. Lalu muncul Australopithecus, makhluk yang lebih mirip manusia tetapi masih sangat jauh dari manusia modern. Mereka berjalan dengan tegak, menggunakan tangan untuk membawa makanan, dan hidup dalam kelompok kecil untuk mempertahankan diri dari predator. Mereka bukan pemburu besar, mereka lebih sering menjadi mangsa.
Namun kemampuan bertahan itulah yang menjadi dasar evolusi kita, kecerdasan tumbuh dari kebutuhan untuk hidup. Sekitar 1,8 juta tahun lalu, dunia menyaksikan kedatangan Homo erectus, salah satu spesies paling penting dalam evolusi manusia. Mereka lebih tinggi, lebih kuat, lebih cerdas, dan kemungkinan besar penguasa api pertama. Dengan api, mereka menghangatkan tubuh, melindungi diri di malam hari, dan mulai mengolah makanan. Mereka juga penjelajah pertama. Dari Afrika, mereka keluar menuju Asia ke berbagai wilayah dunia. Jejak kaki mereka adalah cikal bakal penyebaran manusia di berbagai benua. Mereka belajar hidup di berbagai kondisi, padang rumput, hutan lebat, hingga daratan dingin. Di era inilah kecerdasan mulai berkembang pesat. Bahasa sederhana mulai digunakan. Kebersamaan menjadi kunci hidup dan kelompok-kelompok kecil mulai membangun pola sosial primitif yang kelak menjadi fondasi masyarakat manusia. Sekitar 300.000 tahun lalu, sebuah spesies baru muncul dari Afrika, Homo sapiens. Tidak lebih kuat dari Homo erectus, tidak lebih besar daripada Neanderthal, tetapi memiliki satu kelebihan yang luar biasa, otak yang mampu berimajinasi. Manusia modern bukan hanya bertahan hidup, mereka menciptakan makna. Mereka menggambar di dinding gua, mengukir simbol-simbol, dan mengembangkan bahasa kompleks yang memungkinkan mereka menyampaikan gagasan abstrak. Imajinasi kolektif lahir, dan dengan itu lahir pula budaya. Mereka mulai bermigrasi ke Timur Tengah, Eropa, Asia, hingga akhirnya tiba di Australia dan benua Amerika. Dalam puluhan ribu tahun, manusia modern menyebar ke seluruh penjuru bumi, menggantikan atau berbaur dengan spesies manusia lainnya seperti Neanderthal dan Denisovan. Selama ratusan ribu tahun, manusia hidup sebagai pemburu dan peramu. Namun, sekitar 10.000 tahun lalu, semuanya berubah. Revolusi pertanian dimulai. Manusia mulai menanam biji-bijian, memelihara hewan, dan menetap di satu tempat. Desa pertama lahir, diikuti pertumbuhan kota-kota awal. Peradaban mulai muncul di Mesopotamia, Mesir, India, Tiongkok, dan Amerika. Manusia menciptakan tulisan, hukum, perdagangan, dan struktur sosial. Arsitektur tumbuh megah, dari piramida hingga candi-candi besar. Setiap bangsa memiliki cerita sendiri, mitologi, dewa, sejarah, dan masa kejayaannya. Dengan pertanian, teknologi berkembang. Manusia menciptakan roda, kapal, senjata, dan sistem pemerintahan. Perang dan damai berjalan berdampingan. Kerajaan bangkit dan jatuh. Namun, satu hal pasti, manusia terus belajar, terus bertanya, dan terus mencari jalan baru. Beberapa ratus tahun terakhir, perubahan terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Revolusi industri membawa mesin uap, kemudian listrik, telepon, kendaraan, komputer, dan internet. Dalam sekedip mata evolusi, manusia melompat jauh dari kehidupan purba menuju dunia teknologi yang kompleks. Kini, manusia tidak hanya menguasai bumi, mereka menjangkau langit, mengirim satelit, mendarat di bulan, dan mengeksplorasi Mars. Kita hidup di era di mana ilmu pengetahuan menjelaskan hal-hal yang dulu dianggap magis. Namun, dalam kebijaksanaan modern yang luas, manusia tetap membawa kerinduan lama, ingin tahu asal-usulnya, tujuan hidup, dan peran mereka di alam semesta. Setelah perjalanan ratusan ribu tahun, dari sel pertama di lautan purba hingga kota-kota megah, dari api unggun kecil hingga jaringan internet global, kita tiba pada satu pertanyaan besar. Apa artinya menjadi manusia? Menjadi manusia berarti memiliki kemampuan mengingat masa lalu dan membayangkan masa depan, berempati, bermimpi, mencipta, dan beradaptasi. Manusia adalah spesies yang tidak hanya hidup, tetapi menceritakan kehidupan.
kita adalah penjaga kisah kita sendiri. Kisah yang terus berubah, terus berkembang, dan terus melampaui batas-batas yang kita ciptakan. Sejarah manusia bukan sekedar catatan waktu, tetapi cermin perjalanan panjang yang penuh keberanian, ketidakpastian, dan harapan. Dari debu bintang hingga layar tempat Anda menonton konten ini, kita semua adalah bagian dari kisah yang sama. Kisah besar alam semesta yang masih terus ditulis. Dan selama manusia terus bertanya, terus mencari, dan terus bermimpi, sejarah kita akan terus berlanjut. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Di antara hutan Kalimantan yang luas, lautan yang tenang, dan pegunungan yang berdiri kokoh, ada satu legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang sebuah kota megah, kota yang lebih maju dari zaman manapun, kota yang konon memiliki teknologi masa depan, namun tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Kota itu bernama Saranjana. Bagaimana mungkin sebuah kota disebut-sebut memiliki jalan raya yang lebar, bangunan megah, kendaraan modern, dan kehidupan yang makmur, tetapi tidak pernah tercatat dalam satu pun peta resmi Indonesia? Mengapa masyarakat sekitar Pulau Laut percaya bahwa kota ini berdiri berdampingan dengan dunia manusia, namun berada dalam dimensi yang berbeda? Dan yang lebih misterius lagi, bagaimana mungkin ada kisah nyata tentang pemesanan alat berat dari kota Saranjana yang menghebohkan Kalimantan di tahun 1990-an? Hari ini, kita akan menyelami kisah lengkap tentang Saranjana. Kita akan melihatnya dari sisi sejarah, budaya, antropologi, psikologi, dan tentu saja dari sudut pandang mitos dan kepercayaan lokal yang membentuk legenda ini selama ratusan tahun. Nama Saranjana bukanlah nama baru. Dalam tradisi lisan masyarakat Banjar, nama ini muncul dari era yang tidak pernah dicatat secara resmi oleh sejarawan kolonial. Cerita tentang Saranjana, atau Sranjana, atau Sorajan, sudah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Penduduk Banjar sering menyebut bahwa Saranjana adalah kota yang tersimpan. Sebagian mengatakan arti Saranjana adalah tempat yang tersembunyi. Sebagian lagi menghubungkannya dengan arti tempat tinggi atau wilayah yang dimuliakan. Namun karena bahasa Banjar lama tidak meninggalkan kamus yang sangat lengkap, makna pastinya tetap menjadi misteri. Konon, Saranjana adalah kota yang dihuni oleh makhluk halus berwujud manusia. Mereka disebut sangat mirip manusia biasa, hanya saja lebih tinggi, lebih rupawan, dan lebih bersih.
Sebagian warga menyebut bahwa mereka hidup damai, harmonis, dan tidak pernah berkonflik. Namun, legenda ini tidak berdiri sendiri. Ia bergelayut dengan kepercayaan lokal terhadap alam gaib, terhadap dunia yang tidak terlihat, dan terhadap konsep dimensi lain yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Inilah akar kekuatan cerita Saranjana. Ia tidak berbicara tentang masa lalu yang hilang, tetapi tentang masa kini yang tersembunyi. Dalam kisah yang diturunkan secara oral, Saranjana digambarkan sebagai kota yang sangat maju. Ceritanya bahkan menyebut jalan-jalan raya yang lebar dan bersih, bangunan bertingkat, konon seperti gedung modern, kendaraan yang melaju tanpa suara, lampu-lampu terang jauh sebelum desa-desa di Kalimantan Selatan memiliki akses listrik. Warga yang hidup dengan teknologi misterius yang bahkan tidak dikenal manusia biasa. Cerita turun-temurun ini muncul dari berbagai desa di Pulau Laut dan wilayah pesisir Kalimantan. Menurut cerita, jika seseorang tersesat dan tanpa sengaja masuk ke wilayah Saranjana, ia akan melihat sebuah kota modern yang megah. Namun begitu ia keluar atau berpaling, kota itu menghilang, seolah disapu angin. Orang-orang yang masuk ke kota itu, menurut legenda, biasanya tidak kembali. Dan jika kembali, mereka berubah. Mereka menjadi pendiam, lembut, dan jarang berbicara tentang pengalaman mereka. Namun cerita-cerita ini, meski terdengar mistis, sebenarnya menggambarkan satu hal penting. Saranjana bukan hanya kota. Ia adalah metafora budaya tentang wilayah terlarang, wilayah yang harus dihormati. Kisah paling terkenal tentang Saranjana terjadi pada awal tahun 1990-an. Kisah ini bertahan hingga sekarang, menunjukkan betapa kuatnya legenda Saranjana di masyarakat Kalimantan. Kisahnya begini. Sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan beberapa unit ekskavator, bulldozer, dan kendaraan konstruksi lainnya. Semua dipesan oleh seseorang yang mengaku sebagai pejabat dari pemerintah kota Saranjana. Semua dokumen lengkap, alamat kantor, nomor telepon, nama pejabat, surat resmi, bahkan DP transaksi. Namun, begitu alat berat itu dikirim ke Kalimantan Selatan, pihak pemerintah setempat kebingungan. Mereka bertanya, ini kiriman untuk siapa? Untuk kota Saranjana? Tidak ada kota Saranjana di Indonesia. Ketika perusahaan mencoba menelusuri alamat itu lagi, alamatnya raib. Tak ada bangunan, tak ada kantor, tak ada jejak pemesanan. Supir truk dari Jawa bahkan mengaku bahwa mereka sempat melihat jalan besar menuju lokasi itu. Tetapi ketika mereka kembali ke tempat yang sama beberapa hari kemudian, jalannya hilang. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa Saranjana bukan sekadar legenda. Memasuki abad ke-21, nama Saranjana kembali naik. Media sosial, podcast, TikTok, YouTube, dan urban legend modern membuat cerita tentang Saranjana semakin terkenal. Saranjana menjadi tema film, tema novel, konten horor, bahan investigasi, meme populer, dan topik sejarah misteri. Meski tidak ada bukti fisik, legenda ini tetap hidup. Ia menjadi bagian dari identitas masyarakat Kalimantan. Menjadi warisan budaya, menjadi pengingat bahwa dunia tidak sesempit yang kita lihat. Saranjana mungkin tidak ada di peta, tidak tercatat di arsip negara, tidak dapat ditemukan dengan GPS, drone, atau satelit. Namun ia ada dalam cerita, ada dalam ingatan kolektif masyarakat, ada dalam misteri yang hidup dan bernafas melalui tradisi. Saranjana mengajarkan bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu tidak nyata. Kadang,
Yang lebih kuat adalah sesuatu yang hidup dalam kisah manusia. Dan mungkin, barangkali saja, kota itu memang ada. Hanya bukan untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Di antara hamparan luas Samudra India, ada sebuah pulau yang dari kejauhan terlihat seperti zamrud yang terapung di atas lautan. Pulau itu adalah Bali, sebuah tanah yang hari ini dikenal sebagai pusat pariwisata dunia, namun menyimpan kisah panjang yang terbentang jauh ke belakang. Jauh sebelum bangunan hotel, jalan beraspal, dan lampu-lampu modern pernah menyentuh garis pantainya. Untuk memahami Bali, kita harus kembali ribuan tahun ke masa ketika sejarah belum ditulis. Ketika manusia pertama mulai menjejakkan kaki di tanah vulkanik yang subur ini. Mereka hidup dari berburu, dari alam, dari sungai-sungai yang mengalir jernih. Bukti keberadaan mereka ditemukan di daerah Trunyan dan Sembiran, di mana tembikar, senjata batu, dan pola pemukiman kuno mengungkapkan bahwa Bali telah dihuni manusia sejak era prasejarah, jauh sebelum kebudayaan Hindu hadir dan menjadi ruh utama masyarakat Bali seperti sekarang. Pada masa itu, kehidupan masih sederhana, namun benih peradaban mulai tumbuh dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan yang kelak menjadi inti dari filosofi hidup masyarakat Bali. Perlahan masuklah gelombang budaya dari luar pulau. Kapal-kapal kayu yang datang dari India dan daratan Asia Tenggara singgah di pesisir Bali, membawa cerita tentang para dewa, tentang sistem sosial yang teratur, tentang aksara, dan tentang ritual. Pertemuan antara penduduk asli Bali Aga dengan para pendatang ini tidak melahirkan penolakan, melainkan sebuah adaptasi yang lembut namun mendalam. Bali menerima budaya baru tanpa meninggalkan akar lamanya. Dari sinilah budaya Hindu-Buddha mulai tumbuh, mengakar, dan membentuk identitas pulau ini. Prasasti-prasasti awal mencatat jejak keberadaan kerajaan-kerajaan kecil, yang kemudian berkembang menjadi struktur politik yang lebih besar dan terorganisir. Nama Raja Ugrasena dari dinasti Warmanewa menjadi salah satu tokoh awal yang terekam dalam sejarah, menandai babak baru kemajuan Bali sebagai sebuah entitas budaya dan politik.
Di bawah dinasti Warmadewa, Bali mengalami perkembangan pesat. Pura-pura mulai dibangun, sistem irigasi berkembang, dan seni-seni tradisional tumbuh subur. Salah satu tokoh paling dikenal pada masa ini adalah Raja Jayapangus, yang kisah cintanya dengan seorang wanita dari Tiongkok, Kang Chingwie, menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Dari kisah-kisah rakyat seperti inilah budaya Bali menemukan ruhnya, perpaduan antara sejarah nyata dan cerita mitologis yang menyatu menjadi satu kesadaran kolektif. Namun masa kejayaan Bali tidak berhenti di situ. Pada abad ke-14, pengaruh besar dari Jawa Timur, terutama dari Kerajaan Majapahit, mulai masuk dan mewarnai kehidupan budaya Bali. Para bangsawan, pendeta, dan seniman Majapahit yang mengungsi ke Bali setelah keruntuhan kerajaan mereka, membawa serta tradisi, bahasa, seni tari, dan sistem organisasi masyarakat yang kelak menjadi pondasi kehidupan Bali modern. Namun sejarah Bali tidak hanya dipenuhi kedamaian. Ketika kekuatan penjajah datang ke Nusantara, Bali menjadi salah satu wilayah yang memberikan perlawanan paling gigih. Abad ke-19, Belanda mulai mencoba menguasai Bali dengan berbagai alasan politik dan ekonomi. Namun, bagi masyarakat Bali, tanah mereka bukan sekedar tanah, melainkan bagian dari identitas spiritual yang tak bisa direbut begitu saja. Perlawanan besar pecah di Buleleng dalam Perang Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Meski akhirnya kerajaan kalah, semangat perlawanan masyarakat Bali menggetarkan hati siapapun yang membaca catatan sejarah itu. Namun, tragedi terbesar terjadi dalam peristiwa Puputan Badung dan Puputan Glungkung. Dalam tradisi Puputan, masyarakat dan bangsawan Bali memilih bertempur habis-habisan daripada menyerah kepada penjajah. Dengan pakaian adat, keris di tangan, dan semangat tak gentar, mereka maju ke medan perang meski mengetahui kematian sudah menunggu. Itulah salah satu momen paling heroik dalam sejarah Bali, sebuah simbol keberanian dan kehormatan yang hingga kini masih dirayakan sebagai warisan sejarah yang mendalam. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bali menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Pulau ini tidak hanya memberikan kekuatan budaya, tetapi juga menjadi pusat perkembangan pariwisata Indonesia di era modern. Tahun 1970-an menjadi titik awal ketika gelombang wisatawan mancanegara mulai berdatangan, terpukau oleh keindahan alam, tarian tradisional, serta keramahan masyarakatnya. Desa Ubud menjadi pusat seni lukis dan budaya, sementara Kuta menjadi destinasi wisata pantai yang terkenal. Meski modernisasi berjalan pesat, Bali memiliki kemampuan unik untuk mempertahankan tradisinya. Upacara ngaben, galungan, kuningan, dan rangkaian ritual lainnya tetap dilakukan dengan hikmat. Pura-pura kuno seperti Besakih, Uluwatu, dan Tanah Lot tetap menjadi pusat spiritual yang tidak tergerus oleh arus wisata. Bali hari ini adalah sebuah pulau yang hidup dalam dua dunia. Dunia modern yang dinamis dan dunia tradisi yang sakral. Di satu sisi, kita melihat perkembangan infrastruktur, hotel mewah, kafe trendy, dan destinasi wisata yang terus bermunculan. Namun di sisi lain, kehidupan masyarakat Bali tetap berputar pada kalender adat, upacara keagamaan, dan filosofi Trihita Karana yang mengikat kehidupan mereka secara spiritual. Ketika matahari terbenam di balik tebing Uluwatu, ketika gamelan mengalun dalam upacara kecil di desa-desa, ketika penari remaja mempersiapkan diri untuk menarikan legong di Balai Banjar, kita melihat bagaimana tradisi kuno dan dunia modern saling berdampingan tanpa saling meniadakan. Di balik semua itu, Bali terus mengalami ujian. Salah satu yang paling kelam terjadi pada tahun 2002, ketika tragedi bom Bali mengguncang dunia. Luka itu begitu dalam, namun masyarakat Bali bangkit dengan kekuatan yang mengagumkan, membuktikan bahwa pulau ini bukan hanya hidup dari pariwisata, tetapi juga dari ketangguhan spiritual yang diwarisi dari leluhur. Hari ini, Bali tetap menjadi simbol harmoni, seni, dan kebijaksanaan. Sebuah pulau kecil yang melampaui ukuran geografisnya. Sebuah pulau yang mempengaruhi dunia melalui budaya, spiritualitas, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu.
Dan ketika kita menutup perjalanan panjang sejarah Bali ini, kita menyadari satu hal. Bali bukan sekadar tempat. Bali adalah pengalaman. Bali adalah cerita yang terus dituturkan dari generasi ke generasi. Bali adalah perpaduan antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Selama gamelan terus berbunyi, selama pura-pura tetap berdiri kokoh, selama masyarakat Bali hidup dalam semangat harmoni, maka sejarah Bali tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus mengalir seperti air suci yang menghidupkan sawah-sawah bertingkatnya dan seperti angin lembut yang meniup dupa di setiap upacara adatnya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Selamat datang di channel yang membawa Anda menelusuri jejak sejarah dan membuka pintu pengetahuan. Di sini, kita menghidupkan kembali kisah-kisah masa lalu, mengungkap rahasia yang jarang diceritakan, dan mempelajari hikmah di balik setiap peristiwa. Mari kita mulai perjalanan, karena setiap cerita selalu menyimpan pelajaran. Di sebuah masa yang begitu jauh ketika dunia belum mengenal kota, jalan raya, ataupun garis batas, Pulau Jawa berdiri sebagai tanah liar yang dikelilingi hutan-hutan purba berumur ribuan tahun. Pohon-pohon yang menjulang menyerupai tiang langit, akar-akar yang seolah menggenggam bumi, dan kabut tipis yang selalu turun di pagi hari menjadikan pulau ini tampak seperti negeri yang belum tersentuh manusia. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, ia adalah dunia lain, penuh suara-suara samar yang muncul dari balik semak, gemerisik yang tidak selalu berasal dari hewan, dan aroma tanah basah yang terasa seolah menyimpan rahasia berlapis-lapis. Di tengah belantara seperti itu, para leluhur kita memulai langkah pertama mereka. Langkah yang kemudian dikenal dalam satu istilah yang melegenda, babat alas, membuka hutan, menciptakan ruang hidup, dan menandai awal mula peradaban Jawa. Ketika para leluhur pertama tiba di Jawa puluhan abad lalu, mereka bukanlah penakluk. Mereka adalah pelaut Austronesia yang datang dengan perahu bercadik, membawa benih padi, ayam, babi, anyaman bambu, serta kebudayaan yang kelak membentuk identitas Nusantara. Mereka bukan datang untuk menaklukkan alam, tetapi untuk mencari tempat bernaung, tempat berladang, tempat membesarkan generasi baru. Namun hutan-hutan Jawa tidak langsung menyambut. Mereka menghadapi semak yang tak terjamah, rawa-rawa yang menelan kaki, pepohonan raksasa yang menghalangi cahaya, dan binatang buas yang mengintai dari kejauhan. Mereka harus belajar membaca gerak angin, memprediksi perilaku sungai, menandai jalur harimau, dan mendengarkan suara burung untuk mengetahui apakah tempat itu aman. Setiap langkah pembukaan hutan selalu diawali dengan doa, dengan kesadaran bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang mungkin telah dihuni makhluk lain jauh sebelum manusia datang. Dari proses panjang inilah lahir pandangan spiritual bahwa tanah memiliki penunggunya, pohon memiliki penjaganya, sungai memiliki roh pengawas. Bagi orang Jawa kuno, membuka hutan bukan sekedar kerja tangan, tetapi juga kerja hati. Mereka percaya bahwa setiap tebasan terhadap pohon besar adalah sebuah permohonan. Setiap akar yang digali harus dibarengi permisi. Inilah sebabnya mengapa hingga kini terdapat tradisi selamatan buka lahan, sesaji, dan doa-doa yang ditujukan untuk memohon restu pada dangyang atau penjaga wilayah. Berabad-abad kemudian, gelombang ilmu baru tiba dari daratan Asia Selatan. Para resi,
pendeta, dan pemikir membawa ajaran Hindu-Buddha yang mengubah wajah Jawa. Mereka datang bukan sebagai penebang hutan, tetapi sebagai pembaca tanda alam. Mereka mencari titik-titik yang dianggap pusat energi, kaki gunung, tepi sungai besar, atau bukit-bukit yang seolah terhubung dengan langit. Di tempat-tempat inilah mereka melakukan tapa, bertapa, bersemedi, dan berkomunikasi dengan alam. Dari perjalanan spiritual itulah lahirlah tempat-tempat suci, pertapaan, dan akhirnya candi-candi yang kita kenal hari ini. Sebelum sebuah candi dibangun, para resi harus terlebih dahulu melakukan babat alas secara sakral. Mereka membersihkan hutan sambil menata ruang kosmis berdasarkan konsep mandala, menciptakan harmoni antara bumi dan langit. Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan Jawa awal seperti Tarumanegara, Kalingga, dan Mataram kuno juga tidak dapat berdiri tanpa babat alas besar-besaran. Para raja mengirimkan kelompok khusus, kadang terdiri dari prajurit, petani, tukang kayu, dan pemimpin spiritual untuk membuka hutan dan membuat permukiman baru. Mereka menebas pohon besar, menggali kanal irigasi, membangun rumah panggung, dan kemudian menentukan batas desa menggunakan batu besar, pohon keramat, atau sungai kecil sebagai penanda alami. Tetapi bahkan para raja tetap tunduk pada aturan yang tak terlihat. Mereka harus menghormati makhluk halus penjaga wilayah. Oleh karena itu, di setiap desa baru selalu ada pepundan, semacam altar kecil tempat masyarakat memberi sesaji kepada leluhur dan roh penjaga tanah. Memasuki abad-abad setelahnya, babat alas semakin menjadi narasi heroik. Kisah-kisah legenda muncul, mewarnai imajinasi masyarakat hingga hari ini. Tuhan, roh-roh, dan manusia seolah saling berperan dalam pembukaan wilayah baru. Di selatan Jawa Tengah misalnya, kisah Joko Tingkir melawan Banaspati, bola api bergulung yang dianggap makhluk gaib penjaga hutan, menjadi salah satu cerita babat alas paling terkenal. Walaupun unsur mitos melimpah, kisah ini menggambarkan realitas bahwa pembukaan hutan penuh bahaya, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Begitu pula legenda Ki Ageng Pemanahan yang membuka alas Mentaok, sebuah hutan angker yang kelak menjadi pusat kerajaan Mataram Islam. Ia tidak hanya menebas pohon, tetapi juga menjalani tirakat panjang, meyakinkan roh penjaga tanah bahwa pembangunan kerajaan tidak akan merusak keharmonisan alam. Majapahit pun berdiri di atas kisah babat alas yang besar, pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya dan para pengikutnya. Kala itu hutan dipenuhi harimau dan makhluk halus, tetapi kesabaran dan kecerdikan manusia berhasil mengubahnya menjadi keraton, sawah, dan pusat perdagangan. Di bagian lain pulau, Alas Roban, Alas Purwo, Alas Donoloyo, dan banyak hutan lain menyimpan kisah babat alas mereka masing-masing. Sebagian berbau mistis, sebagian lagi berlandaskan sejarah konkret, dan semuanya menjadi potongan besar dari mozaik peradaban Jawa. Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak menghapus tradisi babat alas. Para wali meneruskan praktik ini, tetapi menambahkan makna spiritual baru. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan tokoh-tokoh lain menyebarkan ajaran tauhid sambil membantu masyarakat membuka hutan dan mendirikan desa. Mereka memadukan Islam dengan tradisi lokal, sehingga babat alas bukan hanya aksi fisik, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki akhlak, menata masyarakat, dan membangun peradaban baru. Masyarakat Jawa mengenal gagasan bahwa membangun desa adalah ibadah, sementara menghormati alam adalah tanda syukur kepada Sang Pencipta. Ketika Mataram Islam berdiri, pembukaan wilayah menjadi semakin terstruktur. Desa-desa dibangun berdasarkan perhitungan arah mata angin, kesuburan tanah, kedekatan sumber air, serta restu dari para pemimpin spiritual. Di setiap pembukaan hutan, masyarakat melakukan kenduri, mendoakan keselamatan seluruh desa. Pemimpin desa atau bekel biasanya menjadi orang pertama yang menebas pohon utama sebagai simbol bahwa masyarakat siap membangun kehidupan baru. Sementara itu, kaum rohaniawan mengawasi apakah ada tanda alam yang menunjukkan penerimaan atau penolakan dari dunia gaib. Memasuki abad modern, babat alas tidak lagi merujuk pada pembukaan hutan secara fisik. Istilah ini perlahan berubah menjadi metafora perjalanan hidup. Orang Jawa mengatakan bahwa siapapun yang memulai sesuatu dari nol sedang melakukan babat alas, membuka usaha baru, membangun rumah pertama, memperjuangkan masa depan, atau mengambil keputusan besar dalam hidup.
Dalam budaya Jawa, membuka jalan hidup yang penuh tantangan dianggap sama beratnya dengan menebas hutan liar ribuan tahun lalu. Itulah sebabnya istilah babat alas tetap bertahan, tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam bahasa sehari-hari. Namun demikian, di beberapa wilayah pedesaan Jawa, praktek babat alas tradisional masih hidup. Ketika sebuah desa hendak membuka tanah untuk jalan baru, perluasan sawah atau pembangunan balai desa, para tetua tetap melakukan doa bersama. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, memohon kepada Tuhan agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak membawa bencana. Di sebagian daerah, sesaji disiapkan, bunga 7 rupa, kembang setaman, makanan kecil, dan air putih. Semua itu bukan lagi bentuk penyembahan ruh, melainkan simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur. Sejarah panjang babat alas mengajarkan bahwa keberadaan manusia di Jawa bukanlah hasil penaklukan sepihak. Ini adalah hasil negosiasi, kerja keras, doa, dan kehati-hatian. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup bukan sekadar mengambil apa yang ada di bumi, tetapi juga menjaga, merawat, dan menata. Mereka percaya bahwa alam dan manusia harus berjalan berdampingan agar keduanya dapat hidup dengan damai. Dalam kesunyian malam, ketika angin membelai dedaunan dan jangkrik bernyanyi di tepi sawah, kita seakan mendengar gema dari ribuan tahun lalu. Gema yang berasal dari langkah-langkah pertama para pembuka hutan, dari suara kapak pertama yang memecah batang pohon, dari doa pertama yang terucap di tengah hening. Semua itu masih hidup dalam ingatan tanah Jawa. Setiap kali kita melihat sebuah desa, jalan, jembatan, atau sawah luas, kita sesungguhnya sedang melihat hasil dari rangkaian babat alas yang saling menyambung dari generasi ke generasi. Dan sampai hari ini, babat alas tetap berlangsung. Tidak lagi dengan parang dan kapak, tetapi dengan tekad dan keberanian. Karena pada akhirnya, babat alas adalah tentang perjuangan manusia membangun kehidupan, menghadapi tantangan, dan mencari harmoni dengan alam dan takdir. Itulah warisan terbesar dari babat alas, sebuah perjalanan panjang yang menciptakan Jawa, membentuk masyarakatnya, dan menanamkan filosofi yang masih relevan kepada siapapun yang ingin memahami jati diri manusia dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.
Bayangkan sebuah sungai yang tak sekadar membelah benua, tetapi menghidupkannya. Sungai Amazon tempat di mana cahaya hanya mencapai permukaan, sementara di kedalaman, bayangan-bayangan bergerak seperti rahasia yang menolak untuk diungkap. Lebar sungai ini pada beberapa titik bisa mencapai 48 km. Airnya membawa 20% pasokan air tawar dunia, menjadikannya denah besar kehidupan. Tetapi, kehidupan itu bukan hanya tentang keindahan. Ia juga menyimpan ketakutan. Sejak ratusan tahun lalu, penduduk pribumi menceritakan bahwa sungai ini punya jiwa. Jiwa yang memanggil, menjaga, dan terkadang menghilangkan orang-orang yang terlalu berani mendekat. Di atas permukaan, Amazon tampak seperti sungai biasa. Namun, di bawahnya terdapat kerajaan tersembunyi. Kerajaan yang menjadi rumah bagi spesies yang belum ditemukan, predator besar yang jarang terlihat, dan makhluk-makhluk legendaris yang batasnya dengan kenyataan terasa sangat tipis. Hari ini, kita menyusuri dunia mereka. Kita menelusuri penghuni sungai Amazon, makhluk yang nyata, makhluk yang menjelma dalam mitos, dan makhluk yang berada di tengah-tengah, mengaburkan batas antara legenda dan fakta. Bab 1. Pertemuan pertama dengan sungai. Ketika seseorang pertama kali berdiri di tepi sungai Amazon, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sekedar suara air, bukan sekedar lembabnya udara. Tapi ada sensasi bahwa sungai ini sedang memperhatikan balik. Para penjelajah abad ke-16 menggambarkan Amazon sebagai tempat penuh keajaiban dan ancaman. Mereka melaporkan burung-burung berukuran raksasa, suara-suara hewan yang tak dikenal, dan desahan misterius dari permukaan air. Beberapa menuliskan bahwa sungai ini seolah memiliki keberadaan yang aktif, bukan pasif. Dan hampir semua catatan itu memulai kisah dengan hal yang sama. Mereka melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan. Bab 2. Piranha, senyum kecil yang menyimpan malapetaka. Piranha, nama yang membuat orang otomatis membayangkan gerombolan ikan kecil dengan gigi tajam yang mampu menghabisi manusia dalam hitungan detik. Tetapi kenyataannya lebih rumit dan lebih menarik. Ada lebih dari 30 spesies piranha, dan tidak semuanya pemangsa buas. Banyak dari mereka justru pemakan tumbuhan, buah, atau ikan-ikan mati. Yang berbahaya hanyalah jenis tertentu, seperti red-bellied piranha dengan warna merah yang menyala di perutnya. Gigi piranha sangat presisi. Jika diperhatikan, bentuknya seperti pisau bergerigi yang tersusun rapi. Saking tajamnya, penduduk lokal sering menjadikan gigi piranha sebagai alat pemotong. Namun meskipun jarang menyerang manusia, gerombolan piranha bisa berubah menjadi mesin penghancur dalam kondisi tertentu. Saat air surut, ketika makanan langka, atau ketika ada darah di air. Mereka memiliki sensitivitas luar biasa terhadap getaran dan bau darah, bahkan dalam konsentrasi sangat kecil. Meskipun begitu, serangan besar piranha kebanyakan merupakan reaksi defensif, bukan agresi. Piranha bukan monster pemangsa manusia. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem, pembersih sungai, pengatur populasi ikan, dan penanda kesehatan lingkungan. Namun tetap saja, bayangkan ratusan gigi bergerigi itu bergerak cepat ke arah Anda di air gelap. Sungai Amazon memang tak pernah main-main. Bab 3. Anaconda hijau, raksasa senyap. Tidak ada makhluk yang menyimbolkan Amazon lebih baik dari anaconda hijau. Ia tidak berbisa. Ia tidak mengejar. Ia tidak bersuara. Tapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Anaconda hijau adalah ular terberat di dunia, dengan bobot lebih dari 200 kg dan panjang bisa mencapai 10 meter. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di air, mengintai mangsa dari balik vegetasi. Ia menunggu, diam, nyaris tak terlihat. Ketika mangsa mendekat, ia menyerang dalam sekejap, cepat, tepat, mematikan. Lilitan anaconda tidak mematahkan tulang, seperti yang banyak orang kira.
tetapi menghentikan aliran darah secara perlahan sampai semuanya berakhir. Penduduk lokal memiliki cerita tentang Megaconda, ular yang panjangnya melebihi ukuran apapun yang pernah tercatat. Beberapa mengatakan 20 meter. Beberapa mengatakan sebesar batang pohon raksasa. Apakah itu nyata atau legenda? Sungai Amazon menyimpan terlalu banyak tempat yang belum dijelajahi untuk menjawabnya dengan pasti. Bab 4. Arapaima atau Paishe adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Panjangnya lebih dari 2 meter, beratnya hampir 200 kilogram. Yang membuatnya unik bukan ukurannya, melainkan cara ia bernafas. Arapaima memiliki organ mirip paru-paru yang memaksanya naik ke permukaan setiap beberapa menit untuk mengambil udara. Setiap kali Arapaima muncul, terdengar suara keras, whoosh, suara yang bisa membuat jantung berdebar jika didengar dari dekat pada malam hari. Sisiknya keras seperti pelat baja, memberi perlindungan luar biasa dari serangan predator termasuk piranha yang bahkan giginya tak mampu menembusnya. Dalam budaya Amazon, Arapaima dihormati sebagai penjaga sungai. Beberapa suku melarang menangkapnya di area tertentu, percaya bahwa Arapaima membawa keseimbangan ekosistem. Raksasa tenang ini menunjukkan betapa misteriusnya keharmonisan di Amazon. Bab 5. Lumba-lumba merah muda, makhluk manusiawi dari dasar sungai. Boto atau Amazon River Dolphin adalah salah satu spesies paling unik di dunia. Tubuhnya fleksibel sehingga dapat bergerak di antara akar-akar pohon yang tergenang banjir. Dan warnanya merah muda, bukan pale pink, tapi merah muda cerah yang terlihat jelas saat mereka naik ke permukaan. Tetapi tak hanya unik secara biologis, Boto adalah makhluk paling syarat legenda di seluruh Amazon. Menurut kepercayaan lokal, Boto dapat berubah menjadi manusia tampan dan menawan. Pada malam hari, ia menyamar sebagai pria berjaket putih, menggoda wanita di desa, lalu menghilang begitu fajar tiba. Legenda ini membuat Boto dihormati dan ditakuti sekaligus. Banyak keluarga yang secara tradisional menganggap anak-anak tertentu sebagai keturunan Boto. Sebuah cara untuk menjelaskan keajaiban atau misteri yang sulit dijelaskan. Dari sisi ilmiah, Boto adalah navigator ulung di perairan keruh dengan sonar yang canggih. Ia memakan ikan, kepiting, dan kadang-kadang kura-kura kecil. Mereka bukan hanya ikon keindahan Amazon, tetapi juga misteri yang tak lekang oleh waktu. Bab 6. Kandiru, teror mini. Kandiru adalah ikan kecil transparan dengan reputasi mengerikan. Ia dikenal sebagai parasit yang menyusup ke insang ikan lain. Legenda mengatakan, Kandiru dapat masuk ke tubuh manusia melalui saluran tertentu, sebuah cerita yang membuat Kandiru menjadi makhluk paling dibenci di Amazon. Namun, dari sisi ilmiah, sebagian besar kisah itu adalah mitos. Kandiru memang parasit, tetapi sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Tetapi meski begitu, Kandiru tetap simbol betapa rapuhnya kita saat berada di dalam sungai. Makhluk ini mengingatkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari raksasa, tetapi juga dari yang nyaris tak terlihat. Bab 7. Kaiman hitam, predator tak tertandingi. Black Caiman adalah penguasa malam di sungai Amazon. Ukuran mereka bisa mencapai lebih dari 5 meter, menjadikannya salah satu predator tertinggi di rantai makanan Amazon. Dengan mata merah yang memantulkan cahaya, Kaiman hitam mengintai dengan kesabaran luar biasa. Mereka bisa diam selama jam-jam, hanya matanya yang muncul di permukaan air. Ketika mereka menyerang, gerakannya cepat dan mematikan. Mangsa ditarik ke dalam air dan ditenggelamkan hingga tidak berdaya. Penduduk lokal percaya bahwa roh Kaiman adalah penjaga kegelapan sungai. Mereka berkata, jika kamu mendengar air bergerak di malam hari, mungkin itu angin. Tetapi, jika kamu mendengarnya 2 kali, itu Kaiman. Bab 8. Kidfish raksasa, electric eel, dan makhluk tak terlihat. Amazon adalah rumah bagi ikan-ikan yang benar-benar tidak masuk akal. Piraiba,
Lele raksasa ini panjangnya bisa mencapai 3 meter. Saking besarnya, beberapa cerita mengatakan bahwa Piraiba pernah menyeret perahu kecil. Electric eel. Belut listrik bukan sekadar belut yang bisa mengeluarkan sengatan. Ia bisa menghasilkan lebih dari 800 volt, cukup untuk menjatuhkan kuda. Penduduk lokal selalu berhati-hati, karena sengatan electric eel bisa mematikan jika seseorang jatuh ke air dan kehilangan kendali. Bab 9, Komunitas Manusia dan Kehidupan Tersembunyi. Amazon juga dihuni oleh manusia yang hidup berdampingan dengan sungai selama ribuan tahun. Suku-suku seperti Tikuna, Yanomami, Kayapo, dan banyak lainnya punya hubungan spiritual dengan sungai. Bagi mereka, setiap makhluk memiliki roh. Setiap suara memiliki pesan. Dan setiap pergerakan air memiliki makna. Mereka mengajarkan bahwa sungai tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga menuntut rasa hormat. Bab 10, Legendaris, Encantado, dan Yakuruna. Kini kita memasuki dunia legenda, bagian yang paling gelap dan paling memikat dari sungai Amazon. Encantado, roh air yang berubah menjadi manusia, sering dikaitkan dengan Boto. Encantado dipercaya membawa manusia ke dunia bawah sungai, kota yang terang benderang namun tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Yakuruna, penguasa dunia bawah laut, digambarkan bermata terbalik dan berkuda pada caiman raksasa. Ia dipercaya bertanggung jawab atas orang-orang yang hilang di sungai tanpa jejak. Legenda-legenda ini bukan sekedar cerita rakyat, tetapi bagian dari identitas spiritual Amazon. Ketika kita menutup perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Sungai Amazon bukan sekadar sungai. Ia adalah dunia tersendiri. Dunia yang diisi dengan makhluk nyata, makhluk legendaris, dan mungkin makhluk yang belum pernah kita lihat. Di Amazon, setiap riak air bisa berarti kehidupan. Setiap bayangan bisa berarti ancaman. Dan setiap suara bisa membawa cerita yang telah hidup ribuan tahun. Sungai Amazon bukanlah tempat untuk ditaklukkan. Ia adalah tempat untuk dipahami, dihormati, dan diakui sebagai salah satu keajaiban paling misterius di planet ini. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.
Di antara hamparan sawah hijau, hiruk-pikuk kehidupan desa Jawa dan barisan gunung yang membentuk siluet agung di kejauhan, berdirilah sebuah monumen megah yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Candi Prambanan. Sebuah karya peradaban yang bukan sekedar tumpukan batu, melainkan jejak kejayaan masa lampau. Saksi bisu perebutan tahta, sentuhan seni dan pencarian para penguasa akan kemuliaan spiritual. Malam, siang, hujan, panas, dan pergantian ribuan musim telah dilaluinya. Namun, pesonanya tidak pernah pudar. Ia tetap berdiri, seperti narasi panjang yang menunggu untuk diceritakan kembali. Kita akan menyelami jejak sejarahnya, bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai kisah tentang kekuasaan, keyakinan, kejayaan, dan tragedi yang membentuk wajah kebudayaan Jawa. Bab 1. Awal peradaban Jawa abad ke-8 dan ke-9. Pada abad ke-8 hingga ke-9, Jawa Tengah berada pada masa keemasan peradaban. Dinasti Sailendra dan Sanjaya menjadi dua kekuatan besar yang menguasai wilayah tersebut. Keduanya bukan sekedar kerajaan yang mengatur pemerintahan, tetapi pusat intelektual, pusat spiritual, dan pusat seni yang membentuk identitas budaya Jawa hingga kini. Sailendra dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana yang membangun Borobudur dengan kemegahan yang sulit ditandingi. Sementara Sanjaya, penganut Hindu Shiva, memiliki impian besar untuk membangun kompleks pemujaan megah yang menunjukkan kejayaan agama Hindu. Di tengah persaingan ideologi dan kekuasaan inilah, pondasi pertama Prambanan mulai terbentuk. Para raja tidak hanya melihat bangunan suci sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol kekuatan, legitimasi, bahkan alat diplomasi dengan dunia luar. Pada era ini, Jawa bukan pulau yang terisolasi. Hubungan dengan India, Sri Lanka, Champa, dan Tiongkok sudah berlangsung lama. Perpindahan pedagang, pendeta, dan seniman membawa teknologi, seni, dan literatur yang semakin memperkaya perkembangan Prambanan. Bab 2. Lahirnya Prambanan, pemerintahan Rakai Pikatan. Sekitar tahun 850 Masehi, seorang raja bernama Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya naik tahta. Ia menikahi Pramodawardhani, putri dari dinasti Sailendra, sebuah penyatuan dua kekuatan besar yang selama bertahun-tahun terlibat rivalitas. Pernikahan ini bukan sekedar hubungan keluarga, tetapi strategi politik yang menyatukan aliran Hindu dan Buddha dalam harmoni yang indah. Dalam semangat persatuan inilah Rakai Pikatan merancang sebuah kompleks suci yang akan menjadi pusat pemujaan kepada Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam tradisi Hindu. Ia ingin menciptakan bangunan yang tidak hanya setara dengan Borobudur, tetapi memiliki karakter megah khas Hindu. Maka dimulailah pembangunan Candi Prambanan atau yang dikenal sebagai Siwa Graha, Rumah Agung Dewa Siwa. Batuan andesit dipahat dan disusun dengan teknik yang luar biasa rumit menggunakan sistem interlocking tanpa semen. Para pemahat dari seluruh Jawa diundang. Ribuan orang bekerja, dari arsitek hingga pekerja kasar, dari rohaniawan hingga para ahli astronomi. Karena dalam kepercayaan Hindu, bangunan suci bukan sekedar tempat sembahyang, melainkan representasi semesta. Setiap bentuk, ukuran, arah, hingga perbandingan arsitektur disesuaikan dengan konsep kosmologi India, Gunung Meru sebagai pusat jagat raya. Di Prambanan, Gunung Meru diwujudkan dalam bentuk 3 candi utama, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Siwa sebagai pusat menunjukkan bahwa Prambanan adalah kuil pemujaan Siwa terbesar di Jawa. Bab 3. Arsitektur, makna, dan simbol-simbol suci. Candi Prambanan bukan sekedar bangunan batu, ia adalah kitab suci yang ditulis dalam bentuk pahatan. Setiap relief menceritakan kisah-kisah epik, khususnya Ramayana dan Krishnayana. Relief Ramayana terukir begitu indah di sisi candi, menunjukkan perjalanan Rama dalam menyelamatkan Sita dari Rahwana.
Para pemahat tidak hanya membuatnya sebagai cerita, tetapi sebagai pengingat moral tentang kesetiaan, kepahlawanan, dan keadilan. Relief ini menjadi salah satu relief Ramayana terindah di Asia. Selain itu, terdapat relief para dewata, apsara, dan lokapala, menggambarkan dunia spiritual Hindu dengan detail yang sangat halus. Bagian dalam Candi Siwa menyimpan arca besar Siwa Mahadewa yang tingginya mencapai 3 meter. Di Candi Wisnu terdapat arca Wisnu Pemelihara, dan di Candi Brahma terdapat arca Sang Pencipta. Tidak jauh dari candi utama terdapat candi kendaraan, Nandi untuk Siwa, Garuda untuk Wisnu, dan Angsa untuk Brahma. Melihat kompleks Prambanan berarti melihat bagaimana masyarakat Jawa kuno memahami dunia. Mereka membangun miniatur semesta, dengan dunia para dewa di bagian paling tinggi, dunia manusia di tengah, dan dunia ruh lain di bawah. Arsitektur ini memperlihatkan betapa cerdasnya leluhur kita dalam memadukan sains, seni, spiritualitas, dan estetika. Bab 4. Keruntuhan, perebutan tahta, dan pergeseran ibu kota. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Rakai Pikatan mangkat, perebutan tahta kembali terjadi. Beberapa raja silih berganti, tetapi stabilitas politik mulai goyah. Kerajaan Medang kemudian menghadapi konflik internal dan serangan dari kerajaan lain. Pada awal abad ke-10, Raja Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasannya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan karena letusan hebat Gunung Merapi, ada yang mengatakan karena ancaman dari Sriwijaya, dan ada yang mengatakan karena alasan politik internal. Apapun penyebabnya, perpindahan ibu kota ini menandai awal dari runtuhnya Prambanan. Tanpa pemeliharaan, bangunan megah itu perlahan ditinggalkan. Rumput liar tumbuh, akar-akar pepohonan merusak struktur batu. Hewan hutan mulai menjadikannya sarang. Prambanan yang dulu menjadi pusat spiritual dan budaya berubah menjadi reruntuhan yang nyaris terlupakan. Bab 5. Prambanan terlupakan berabad-abad. Selama hampir 1000 tahun, Prambanan tertidur dalam kesunyiannya. Penduduk sekitar hanya mengenalnya sebagai candi runtuh yang penuh misteri. Banyak legenda lahir, salah satunya kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, yang kemudian menjadi cerita rakyat paling terkenal di sekitar Prambanan. Cerita ini menggambarkan bagaimana penduduk Jawa berusaha menjelaskan reruntuhan megah tersebut melalui dongeng yang penuh imajinasi. Hutan mulai menutupinya. Gempa bumi yang mengguncang Jawa berkali-kali membuat bangunan itu semakin rusak. Burung-burung, angin, dan waktu perlahan-lahan mengikis kecemerlangan masa lalu. Tidak ada catatan yang menceritakan kondisi Prambanan pada masa ini. Ia benar-benar hilang dari sejarah resmi. Bab 6. Penemuan kembali oleh dunia modern. Pada tahun 1733, seorang pejabat VOC melaporkan keberadaan reruntuhan besar di Jawa. Namun laporan itu terabaikan. Barulah pada abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai tertarik pada peninggalan kuno, Prambanan kembali diteliti. Tahun 1813, Thomas Stamford Raffles mendengar cerita penduduk lokal tentang reruntuhan besar di tengah hutan. Ia mengirim tim dan menemukan reruntuhan Prambanan. Batu-batunya berserakan. Struktur utamanya rusak parah. Banyak bagian telah tertimbun tanah dan tumbuhan. Tetapi Raffles menyadari nilai sejarahnya. Ia memerintahkan upaya pendataan dan pembersihan awal. Sejak saat itu, Candi Prambanan mulai dikenal kembali oleh dunia. Bab 7. Restorasi besar-besaran. Restorasi Prambanan bukan pekerjaan mudah, butuh waktu puluhan tahun. Pada awalnya, Belanda hanya membersihkan area sekitar tanpa pemugaran struktur yang serius. Barulah pada awal abad ke-20, proses rekonstruksi dimulai. Para arkeolog berusaha mengembalikan batu-batu ke tempatnya. Namun, syarat restorasi modern adalah batu asli harus teridentifikasi dengan jelas. Batu yang tidak diketahui posisinya tidak boleh digunakan. Inilah mengapa beberapa candi kecil tetap dibiarkan dalam keadaan reruntuhan. Restorasi besar Candi Siwa baru selesai pada tahun 1953. Setelah Indonesia merdeka, upaya pemugaran dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia hingga kini. Pada tahun 1991, Candi Prambanan diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO, sebuah pengakuan internasional atas nilai sejarah dan arsitekturnya.
Bab 8. Prambanan di era modern. Kini, Prambanan bukan hanya situs arkeologi, tetapi ikon pariwisata dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk menyaksikan kemegahannya. Pertunjukan Sendra Tari Ramayana menjadi salah satu daya tarik utama, ditampilkan dengan latar candi yang diterangi cahaya lampu. Pencahayaan malam membuat Prambanan terlihat seperti istana para dewa. Selain itu, Prambanan menjadi tempat penelitian arkeologi, pendidikan sejarah, hingga lokasi festival budaya internasional. Meskipun telah berumur lebih dari 1000 tahun, Prambanan tetap berdiri megah, membuktikan kehebatan teknologi dan seni arsitektur Nusantara. Candi Prambanan bukan hanya monumen batu. Ia adalah perjalanan panjang tentang kejayaan dan keruntuhan, tentang persatuan dan perpecahan, tentang seni dan spiritualitas, tentang bagaimana manusia ingin meninggalkan jejak di dunia. Setiap relief, setiap pahatan, setiap batu yang disusun dengan teliti adalah pesan dari masa lalu, bahwa peradaban besar pernah berdiri di tanah ini. Dalam keheningan malam, ketika angin menerpa dinding-dinding candi dan bulan menyinari puncak siwa yang menjulang, kita seperti mendengar suara bisu para raja, pemahat, pendeta, dan rakyat yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Prambanan mengajarkan bahwa waktu bisa meruntuhkan segalanya, tetapi kisah, jika dirawat dan diingat, akan hidup selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.